Kasian kasian salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 3. Di sini kami akan menjelaskan materi baris dan deret geometri. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Sekarang definisi dari barisan dan deret geometri. Apa sih barisan dan deret geometri itu? Jadi barisan dan deret geometri atau dikenal sebagai barisan dan deret ukur dalam bidang matematika adalah barisan dan deret di mana bilangan berikutnya merupakan sekalian dari bilangan sebelumnya dan satu bilangan rasio tertentu. Dalam matematika, sebuah deret geometri adalah deret dengan sebuah konstan suku yang Barisan geometri adalah ukuran bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, barisan geometri juga ada ciri-cirinya, yaitu memiliki rasio yang tetap antara dua suku yang berurutan seperti 48, 24, sama 12, dan seterusnya. Yang kedua, rasio adalah perbandingan antara dua suku berurutan atau suku tertentu dibagi dengan suku di depannya. Nah, di sini ada contoh rasio pada barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan 81 seterusnya. Nah, contohnya itu kan U2 per 1 X sama dengan 3 per 1 kan barisan geometri itu suku kedua dibagi dengan suku sebelumnya. Contohnya 3-nya kan suku kedua jadi 3, terus per satunya dari suku sebelumnya jadi 3 per 1 X sama dengan 3. Terus di sini ada rumus-rumus ke N barisan geometri. U2 per U1 X sama dengan U2 sama dengan U1 dikali R. Jadinya sama dengan A dikali R. Terus yang kedua itu ada U2 dikali U1 dikali R. Jadinya AR dikali R sama dengan AR kuadrat. AR pangkat 2. Terus ada U4. U4 itu dari U3 dikali R. Dari si AR pangkat 2 dikali R jadinya AR pangkat 3. Nah, terus ada rumus untuk N barisan geometri. Jadi suatu barisan geometri dengan bentuk umum ada A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, ART sama UN. Nah, jadi rumus ke N itu ada UN sama dengan AR N min 1. Nah, jadi di sini ada deret geometri. Deret geometri adalah sebuah deret dengan sebuah rasio konstanta antara suku yang berurutan. Nah, di situ ada rumus Sn sama dengan A kali R kali N kurang 1 per R min 1 jika R lebih dari 1, atau bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R min R pangkat N per 1 min R jika R kurang dari 1. Nah, misal ada 1, 3, 9, 27, dan 81. Kita mencari suku ke-5. Kita gunakan rumus A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 sama dengan A. A di sini karena ini angka pertamanya 1, jadi A itu 1. 1 dikali R. Cara mencari R yaitu
bagi suku pertama. Jadi 3 dibagi 1 yaitu 3. N di sini yaitu 5. 3 pangkat 5 dikurang 1. R kita masukin 3 dikurang 1. Nah, ini R1. 3 pangkat 5 yaitu 243 dikurang 1 per 3 dikurang 1 2. 1 dikali 243 yaitu 243 1 per 2 sama dengan 242 bagi 2 sama dengan 1 2 1. Jadi suku kelima yaitu 121. Tak terhingga itu dibagi menjadi 2 yaitu deret geometrik tak hingga divergen dan deret geometrik tak hingga konvergen. Yang pertama, deret geometrik tak hingga divergen adalah suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya, seperti 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 dan seterusnya. Nah, yang kedua, deret geometri tak terhingga hingga konvergen merupakan suatu deret di mana nilai bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung jumlahnya. Misalnya 4 ditambah min 2 ditambah 1 ditambah min 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus S tak terhingga sama dengan air atau A per 1 kurang S. Kita masukin A, di sini angka pertamanya 4, jadi A itu 4 per 1 per, nah karena ini min 2, jadi min 2 dibagi 4, jadi min setengah. Min dikali min plus setengah. Satu ditambah 1 per 2 jadi karena satu ini tuh kan penyebutnya 2, jadi ini tuh sama aja kayak 2 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Jadi di sini 4 dibagi 3 per 2 sama dengan 4, kita kali. Nah, jadi si penyebutnya ini jadi pembilang 2 per 3 sama dengan 4 kali 2 8 per 3, jadi hasilnya 3 per 4. Lalu barisan geometri dengan suku 3 sama dengan 2 dan suku 7 sama dengan 32. Nah, yang ditanyakan garis ke suku ke 10. Dan di itu kan di suku ke 3 2 ke 7 sama dengan 30. Di situ kita bagikan aja si 22. Nah, jarak dari 7 ke 3 kan itu 4. Jadi R 4 sama dengan 32 dibagi 2 itu kan 16. Nah, kalau misalnya R 4 berapa yang hasilnya 16? Nah, kita kan di sini nyari suku ke 10. Suku ke 10 sama dengan dari suku ke 7 sama suku ke 3 ini yang paling dekat ke suku ke 7. Dari suku ke 7 sama suku ke 3 ini yang paling dekat ke suku ke 10 adalah suku ke 7. Jadi suku ke 7 dari suku ke 7 dan suku ke 3 yang paling dekat ke suku 10 itu ada suku ke 7 dikali R. Nah, si pangkatnya itu
32 dikali R 2,3. 32 dikali 2,3 itu 8 dengan 2 150. Nah, contoh soal kedua itu ada suku ke-6 barisan geometri adalah 1/8 dan hasilnya ada 1/2. Tentukan suku pertamanya. Nah, di sini kan ada suku ke-6 sama ada suku ke-6-nya 8 dan hasilnya 1/2. Kita menggunakan rumus suku ke-6 rasio suku ke-6 A dikali rasio suku 6 itu 1/8 dikali A R-nya 2 kali 2 lalu setelahnya kita silang 1 kali 32 1 kali 8 itu 32 bagi 8 4. Namanya adalah 4. Barisan geometri memiliki suku 2 dan suku 4 berturut-turut 18 dan 192. Suku ke-6 barisan tersebut adalah, nah diketahui itu ada suku ke-2 dengan 18, suku ke-4-nya sama 62, akhirnya sama 15, ada 3 dengan 192. R 3 ini kita ganti ke AR R 2 dengan 192. AR di sini kan udah 18. Jadi kita dengan 192. 162 dibagi 18 9. Hasilnya 93. Terus di sini AR dengan 11. A-nya dikali R-nya 3 dengan 15. A dengan 15 bagi 3. Nah, terus habis itu kita nyari suku ke-6 dengan A kali dengan A-nya 6 R-nya 3 multiplikan 243 geometri. Diketahui suatu deret geometri 4,58,16,32. Tentukan suku ke-8 deret tersebut. Nah, cara ngitungnya itu kita harus cari tahu dulu. A-nya 4, suku pertama. Lalu cari R, rasio. Cara menentukan rasio itu suku 2 per suku pertama. Nah, dimasukin U2 nya 8, U1 nya 4, min 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan kita tentuin N-nya itu adalah min 8. Nah, cara caranya itu pakai rumus UN sama dengan A R pangkat N dikurangi 1. Nah, kita tinggal masukin aja A-nya 4, N-nya 2, N-nya 8 dikurang 1 dengan 4 2
24. Soal kedua, nomor deret geometri. Diketahui suatu deret geometri 2,4, 8,16 dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Caranya kita cari tahu dulu suku pertama, terus rasio suku kedua, bagi suku pertama, suku kedua 4, bagi suku pertama 2, hasilnya 2. Terus kita cari tahu n-nya. Nah, n itu di sini 10. Nah, kita juga pakai rumus Sn sama dengan A per n pangkat n dikurangi 1 per r dikurangi 1. Nah, kita tinggal masukin ya A-nya 2, R-nya 2, N-nya 10, 2, N-nya 10, lalu dikurangi per R-nya 2 dikurangi 1. Nah, karena di sini 2-nya ada pangkat 10, jadi 2-nya itu dikali 10. Hasilnya itu 1024. Karena 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini juga bisa dilangsungin aja kayak 2 dikali 1024 terus jadi 1, tapi bisa juga si satunya itu dibagi. Jadi diabain aja gitu. Nah, kita hasilkan 1024 dikurangi 1 jadi 1023. Nah, hasilnya 2046. Nah, dari deretan itu 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu masuk deretan konsisten. Berarti yang merujuk kecil dan ditentukan hasilnya. Nah, ada syaratnya itu kan F lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Nah, dari sini itu ketemu A-nya itu sama dengan 2 dan R-nya itu U2 per 1 alias berarti ini setengah. Lanjut lagi untuk ininya itu kan ada kan S per 3 sama dengan A per 1 per R. Nah, A-nya itu 2 kurang 1 setengah. Nah, 1 kurang setengah itu setengah, berarti 2 per setengah sama dengan kita kalau yang diikuti ini tuh jadi pembilang, berarti jadi 2 kali 2 per 1. Nah, itu 4. Beres. Kalau bilang ada kesalahan, Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum.